Di antara gagahnya Tanah Toraja, berdiri megah tongkonan, rumah adat yang bukan hanya hunian, tapi simbol garis keturunan dan kehormatan. Di tanah yang sama, menjulang sunyi menhir-menhir batu raksasa, saksi bisu perjalanan jiwa. Dan di tebing-tebingnya, berbagai bentuk pemakaman menggantungkan cerita tentang hidup yang tak pernah benar-benar selesai. Inilah Kelana Bentala dari Toraja Utara. Oke, jadi hari ini kita akan mulai olahraga sekalian menikmati alam Toraja Utara. Sekarang jam 6, kita akan full bermain sepeda ke dataran tinggi Toraja ke Sesean, ditemani yang punya Toraja, Bang Ari. Pokoknya kita hari ini full akan sepedahan karena kita belum sama sekali mencoba sepeda di Toraja. Mudah-mudahan cuacanya mendukung, tetap adem, cerah, lautan awan. Pagi itu kami diajak menuju dataran tinggi Toraja Utara. Sepanjang perjalanan kabut tebal menyelimuti jalan. Rasanya seperti melaju di negeri di atas awan. Jalan sempit dengan tikungan tajam, aspal mulus perlahan berganti jalan berlubang, membawa kami masuk ke suasana perkampungan Toraja yang lebih sunyi dan alami. Tujuan kami adalah Tondak Lita. Dari jalan menanjak yang mulus hingga jalur yang mulai rusak, kami tiba di sebuah dataran tinggi. Disinilah kami menyiapkan sepeda dan petualangan goes pun dimulai. Oke, jadi pagi ini kami tim Kelana Bentala diantar sama Bang Ari yang punya penginapan di Rantai Pao. Kita ke Tondak Lita, dataran tinggi yang ada di Toraja, negeri di atas awan. Terus banyak melewati tongkonan. Dan kita yang paling seru tuh melewati sawah yang banyak bebatuan besar. Apakah dulunya ini pegunungan vulkanik? Mungkin ya. Tapi ini bagus sawahnya, banyak kabut, terus banyak burung-burung tadi. Dan ada satu tedong yang sedang digembalakan. Seru banget suasananya. Ini kalau di Toraja wajib sih guys kesini. Di sini kami disuguhi hamparan persawahan yang luar biasa indah. Pagi itu sawah sedang hijau-hijaunya, segar, luas, menenangkan. Batu-batu besar tersebar di tengah sawah, dan dari udara pemandangannya terlihat semakin magis. Spot kita di mana nih, Bang Ari? Masih sama di Toraja Utara. Jadi kita masih di daerah Tondok Litak. Tondok Lita. Ya, Ini jarang orang wisatawan kesini, jarang ya? jarang. Masih apa istilahnya? Hidden gem. Hidden gem. Asik. Pokoknya kawan-kawan mau tahu hidden gem Toraja, cari Bang Ari. Nanti ada Instagramnya di YouTube saya ya guys. Tadi kita melihat di sekitar sini ada pesawahan terasering yang cukup luas. Namun yang unik di sini tuh banyak bebatuan besar di sini, khas banget. Bang. Mau lihat mobil? Mobil? Iya. Apa, Bang? Tuh, ada Fortuner. Mana? Itu. Ada Pajero. Kerbau. Iya, Bang. Oh, itu. Yuk. Tedong Saleko. Bro, Jadi mobil di sini tuh parkir tuh di sini nih. Ini ada Fortuner, tuh ada Innova Ribbon tuh. Lagi isi bensin itu. Lagi isi bensin. Lagi isi bensin ya. Kayaknya bio ini ya, bio solar ya. Solar. Ya. bocoran dikit harga berapa tuh Bang? Ya mungkin 400-an lah ya. Itu Saleko ya? Oke, yang ini bisa jadi camper van ya. Ya bisa.
Yang kecil itu 410 dibelikan. Oh gitu. 410. Ya. Ah, mobil ini 3. Perjalanan pun berlanjut menyusuri jalur naik turun hingga kami tiba di salah satu situs paling ikonik di Toraja, yaitu Lokomata. Ini kita sepedaan tadi dari sawah sampai sini, gimana bro jalurnya bro? Jalurnya kebetulan yang untuk sampai sini agak sedikit menurun, jadi Ya, nggak terlalu menguras energi. Turun Kalau berangkat terus. kita, wah, Turun terus. Jadi tadi yang menarik selain lewat sawah, ini kita lewatin apa nih? ini Tuko Mata. Tuko Mata. Mata. Dan ini ada pemakaman lagi ya, yang kayak Makam di batu. Lemo. Makam batu. Tadi menurut info apa kah katanya di sini yang sering diadakan acara ya? Oh iya, Tradisi ini Manene. Manene. Jadi lokasinya ada di sini, di mana jenazah akan dikeluarkan, diganti kainnya ya, Pakaian dan lain-lain. sama petinya ini nih, dipahat kuburannya. Ini nih bersepeda siang tapi takut. Batu raksasa ini dilubangi membentuk ruang-ruang kecil tempat jenazah disemayamkan setelah prosesi Rambu Solo. Dalam satu batu terdapat puluhan bahkan ratusan liang, setiap liang memiliki rumpun keluarga berbeda, berisi jenazah yang usianya bisa puluhan hingga ratusan tahun. Berdiri di hadapannya rasanya seperti berhadapan langsung dengan sejarah yang masih bernafas. Lokomata bukan sekedar tempat pemakaman, ia adalah warisan budaya sakral, saksi cara orang Toraja memaknai kematian sebagai bagian dari kehidupan. Tak heran tempat ini ramai dikunjungi antara Agustus hingga Desember. Agustus identik dengan tradisi Manene, saat jenazah leluhur dikeluarkan, dibersihkan dan dikenakan pakaian baru. Dari Lokomata, kami mengayuh sepeda menuju Tongkonan Lempo. Deretan tongkonan berdiri gagah, dihiasi tanduk-tanduk tedong, penanda bahwa banyak upacara adat besar telah berlangsung di sini. Di pintu masuk berdiri patung tedong ikonik termasuk Tedong Saleko, bernilai ratusan juta rupiah dan ukiran tedong Balian yang sangat simbolik. Ada yang menarik di sini. Di sini terlihat banyak tengkorak-tengkorak dari tedong yang menandakan bahwa di sini sudah berlangsung Rambu Solo yang sangat banyak, karena bisa dilihat dari tanduk-tanduk ini. Terus yang menarik lagi, di sini ada patung juga, tapi ini dipahat, bukan dibikin. Jadi dipahat dari batu asli, dari batuan yang besar, itu dipahat menjadi berbentuk tedong dan balkon. Nah, ini sumpah ini gila gitu, kita membayangkan mengerjakannya itu berapa lama sampai sedetail ini. Tak jauh dari sana, kami kembali melintasi jalan beton kecil yang diapit di sawah hijau. Goes di jalur sempit ini terasa menenangkan, indah, sederhana, dan jujur. Toraja benar-benar cocok untuk bersepeda sambil belajar dan menyelami budayanya. Oke, jadi seharian ini saya sama Barka dan juga Badlan ditemani Bang Ari. Kita keliling-keliling tadi dari Batu Bunga, terus Gunung Sesehan, turun ke persawahan Lampo. Ini bagus banget, kita berjalan di antara sawah-sawah yang hijau dan bebatuan vulkanik. Ada makamnya juga. Wah, betah banget sih. Terus di depannya Rungas Tongkonan. Nuansa Sulawesinya dapat, nuansa Torajanya juga dapat. Keren banget kawan-kawan, kalau ke Toraja wajib mampir ke Lempo ini. Menjelang akhir perjalanan, kami melihat warga memberi makan termasuk di belakang tongkonan babi-babi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan adat. Momen kecil yang menjadi penutup sempurna hari ini. Toraja selalu punya cerita. Di kabut pagi, di batu besar, di jalanan kecil, dan di setiap nafas tradisi yang masih hidup hingga hari ini. Kami harus kembali sebelum seluruh rangkaian Rambu Solo benar-benar usai.
Artinya kami tidak sempat mengikuti proses hingga jenazah benar-benar tiba di tempat peristirahatan terakhirnya. Maka sebelum meninggalkan Toraja, kami memilih satu cara lain untuk memahami ujung dari Rambu Solo, mengunjungi langsung tempat-tempat pemakaman khas Tanah Toraja. Karena pada akhirnya puncak dari Rambu Solo adalah pemakaman. Oke, sekarang kita berada di wisata Lemo. Ini adalah salah satu tempat pemakaman yang berada di tebing-tebing dari suku Toraja. Ini kita udah beli tiketnya per orang 15.000, dan sekarang kita akan berjalan ke arah tebing yang banyak. Kita lihat seperti apa di sana. Dari lokasi parkir sekitar 500 meter kita jalan kaki. Nah, perhentian pertama kami adalah Lemo, sebuah komplek pemakaman batu pahat yang terletak di tebing kapur. Dari kejauhan, tebing ini sudah tampak berbeda, dipenuhi lubang-lubang persegi yang tersusun rapi, seperti jendela-jendela kecil menghadap dunia. Disinilah jenazah orang Toraja, terutama dari kalangan bangsawan, disemayamkan. Jadi ini dia pemakaman di Limo ini adalah pemakaman yang cukup ikonik di Tanah Toraja karena dibangun dari memahat batu hingga menjadi ruangan-ruangan begitu. Terus di depannya itu ada patung yang nantinya itu akan merepresentasikan si jenazah yang ada di dalamnya begitu. Di sini juga ada status-statusnya. Jadi semakin tinggi makam yang ada di sini itu biayanya akan semakin mahal, dan derajat yang dimakamkan itu lebih tinggi lagi seperti itu. Jadi inilah pemakaman paling unik di Indonesia. Proses ini tentu tidak mudah dan menjadi simbol status sosial yang tinggi. Yang paling mencuri perhatian di Lemo adalah tau-tau atau patung kayu yang dibuat menyerupai wajah orang yang meninggal. Tau-tau ini berdiri di balkon batu, menghadap keluar seolah masih mengawasi keluarga dan kehidupan yang ditinggalkan. Bagi masyarakat Toraja, tau-tau bukan hiasan. Ia adalah representasi kehadiran, pengingat bahwa hubungan dengan leluhur tidak pernah benar-benar terputus. Oke, ini sekarang kita tiba di areal pemakaman kedua. Tadi kita di Loma ya. Sekarang kita ada di Londa. Ini areal pemakaman yang berada di dalam gua. Kira-kira seperti apa? Kita coba masuk saja. Kebetulan kita ditemenin sama Bang siapa? Bang Anjas, salah satu guide yang ada di sini. Kita bisa tanya-tanya lebih dalam tentang tempat ini. Gua yang ini yang sering kita kunjungi mungkin jaraknya sekitar 25-30 meter. Dan ini di sana mungkin sekitar 7 meter aja. Jadi nanti kita masuk itu yang los-losnya saja yang sering kita kunjungi. Kecuali nanti kalau abang-abangnya mau tembus, kita bisa lewat jalan tengah. Cuman jalannya merayap, susah. Nanti kalau kurang minat, kita balik lagi terus masuk di sebelah sini. Ada peti baru di sini, yang warna coklat kehitaman. Iya. Itu petinya mungkin sekitar 3 minggu yang lalu. Dan semua peti yang ada di sini itu ada semua isinya, nggak ada yang kosong. Sampai atas. Sampai di atas sana. Bahkan pemakamannya masih ada 2 tingkatan lagi nih ke atas. Nah, jadi di tengah gunung ini tuh ada lubang. Nah, di situ bentuk gua. Terus digunakan juga sebagai tempat pemakaman. Nah, cuman di Londa sini cara pemakamannya itu terbagi dari 3 tingkatan pemakaman. Artinya makin tinggi makam, derajat yang mereka tempati juga makin tinggi. Kastanya makin tinggi juga. Keluarga itu. Ya. Nah, jadi yang dimakamkan di sini itu khusus dari satu rumpun, satu garis keturunan. Cuman yang boleh dikuburkan di sini itu khusus dari satu rumpun saja, satu garis keturunan. Nah, namanya rumpun Tolengke. Nah, kalau di Toraja, semua rumpun atau masing-masing rumpun itu punya makam sendiri. Makanya di Londa sini itu dikhususkan untuk satu rumpun. Dan Gunung Londa ini yang boleh gunakan dari satu rumpun itu rumpun Tolengke. Nah, cuman karena dari satu rumpun mereka ada perbedaan strata. Makanya terbagi dari 3 tingkatan pemakaman dan itu disusun menurut strata ekonominya mereka. Oh gitu. Nah, jadi yang kita kunjungi sekarang karena mereka ada di bagian bawah, masyarakat biasa artinya. Kemudian ada di tengah gunung itu mereka yang kalangan menengah, puncak itu bangsawan-bangsawannya semua. Patung-patung ini merupakan gambaran dari bangsawan-bangsawan yang sudah meninggal. Nah, yang dimakamkan di atas puncak semua. Jadi khusus dari bangsawan saja yang bisa buat patung seperti ini. Nah, dan
Kalau mereka yang dari kalangan bangsaan membuat patung itu tidak sembarang juga. Nah, terkhusus kami yang ada di daerah adat sini, orang bisa buat satu patung seperti ini kalau mereka mampu potong kerbau minimal 24 ekor atau lebih. Baru bisa dibuatkan satu patung seperti ini. Nah, dan kalau misalkan mereka mau upacara, mau buat patung tapi dana mereka belum siap, biasanya disimpan di rumah dulu. Bahkan ada yang sampai bertahun-tahun lamanya. Jenazahnya disimpan di rumah. Iya. Itu tujuannya dari anak cucu mereka kumpul dana untuk upacara nantinya. Rambu Solo itu ya. Rambu Solo itu yang dibuatkan patung itu upacara paling lengkap gitu aja. Berbeda dengan Lemo yang berupa tebing pahat terbuka, Londa adalah gua alami yang menyimpan kisah kematian dengan cara yang lebih tersembunyi. Di sini kami masuk lebih dalam ditemani pemandu lokal. Beberapa liang berada di dalam gua batu yang gelap, dan untuk menyusurinya kami menggunakan petromak atau lampu minyak yang cahayanya temaram. Di dalam tersusun peti-peti kayu tua, tulang belulang, dan tengkorak yang telah berusia puluhan hingga ratusan tahun. Mulut Goa Londa terlihat sederhana, namun begitu masuk ke dalam suasananya langsung berubah. Gelap, dingin, dan penuh keheningan. Disinilah orang Toraja dimakamkan berdasarkan ikatan keluarga, bukan jarak dan waktu. Lemo dan Londa memberi kami jawaban tentang kemana perjalanan itu bermuara, dan mengapa kematian di Toraja selalu diperlakukan dengan begitu hormat. Ini kita sekarang sudah berada di Goa Londa yang kedua. Ini lebih pendek, cuman lebih banyak ini ya, penyimpanan buat jenazahnya. Ini ada banyak tengkorak di sini, 2-3 banyak sekali. Dan warnanya ada yang putih, coklat. Kata Bang Anjas yang warna putih itu lebih tua, lebih lama, udah ratusan tahun. Ini peti-petinya di sini ada, situ juga ada. Nanti ada ritual manenek ya kalau penggantian peti ya. Halo gengs, jadi ini mumpung lagi ada waktu santai, di sela-sela mendokumentasikan keindahan alam Toraja dan tradisinya Rambu Solo yang sangat kaya. Ini saya sambil backup file semua perjalanan di Sulawesi, sambil sedikit-sedikit cerita tentang Kelana Bentala, karena nggak kerasa Kelana Bentala sudah memasuki volume ketiga atau season ketiga. Ini file sampai banyak banget. Jadi dari pertama kali inget banget bangun mobil, beli mobil, sampai ke Solo dulu, sampai Barkah, naik kereta ke Solo, bangun mobil, terus kemudian melakukan perjalanan ke titik selatan Indonesia, ke Pulau Rote ujungnya. Kemudian yang kedua saya ke Indonesia bagian barat, Sabang, finish pointnya. Dan yang saat ini nih, yang kita sedang backup ini adalah ke Sulawesi dan akan finish nantinya di Miangas, yang kita nanti akan nyebrang dari Manado kemungkinan. Mudah-mudahan kita bisa sampai sana. Ini filenya banyak banget. Nah, kalau dipikir-pikir ini perjalanan ini tuh nggak simple lah, cukup panjang karena butuh waktu, tenaga, biaya, dan modal yang menurut saya harus cukup. Nggak banyak sih, tapi harus cukup. Ini saya ada beberapa catatan tentang Kelana Bentala dari awal gitu. Beli mobil dulu, itu kenapa saya tadi bilang butuh modal. Harus beli mobil dulu, belum nanti diservis dulu, dimodif dulu buat biar proper untuk dipakai jalan-jalan nih. Bisa dilihat kan ini ban sudah ganti, ada awning, terus ada roof rack, itu buat barang itu butuh biaya. Kemudian perjalanan ini kan saya tujuannya adalah mengabadikan tempat-tempat indah yang ada di Indonesia, mulai dari perjalanannya itu sendiri, transportasi, penyeberangan,
kuliner-kuliner yang kita datangi, kayak misalkan nanti ada kuliner apa di sana kita nyobain. Kemudian destinasi alamnya seperti apa, mulai dari alam yang di pegunungan sampai di lautan, semua kita dokumentasikan. Kemudian tradisi dan budayanya, pokoknya semua tentang Indonesia. Seperti yang sedang saya liput hari ini di Sulawesi, yaitu keindahan Toraja dan tradisinya yang masih hidup, Rambu Solo. Dan apalagi waktu itu pertama kali saya memulai perjalanan itu baru resign kerja. Jadi uang yang selama ini ditabung, uang yang selama ini disimpan untuk keliling Indonesia itu nggak boleh disia-siakan. Artinya nanti selama perjalanan saya akan memulai perjalanan karir baru menjadi seorang kreator konten. Bikin konten bisa membuat kenangan sepanjang hidup dan bisa menjadi sebuah penghasilan. Jalan sambil kerja online. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Kemudian ada satu alasan, mungkin banyak teman-teman yang melihat saya kok udah enak-enak kerja malah resign. Tapi saya melihat dengan perkembangan zaman dan teknologi, dunia itu sudah berbeda. Banyak banget pekerjaan digital yang bisa dikerjain dari mana aja. Contohnya ya ini, saya mencoba peruntungan, mencoba petualangan karir baru dengan menjadi seorang kreator konten. Tapi di luar itu juga banyak profesi lain, profesi digital yang kita juga bisa kerjakan di mana aja. Nah, di sini saya mau berbagi sama kawan-kawan, ada satu platform yang cukup relevan bagi saya untuk belajar. Namanya Keep Nomad. Di sana mereka ngajarin ada lebih dari 10 profesi online, dari mulai yang teknis sampai yang kreatif. Sharing kali ini tidak bertujuan untuk membuat kawan-kawan cepat kaya, tapi lebih ke kawan-kawan punya tempat untuk belajar skill dan mendapatkan peluang kerja dari mana aja dan bisa mengatur waktu sendiri. Tapi ingat, kita harus punya niat, kemauan, dan konsistensi. Bedanya cuma satu. Ketika kawan-kawan sudah menjalani ini semua, kawan-kawan bisa merdeka, punya waktu sendiri, bisa bekerja dari mana aja, punya penghasilan sendiri tanpa harus ngantor. Jadi ya kantornya di mana aja gitu. Dan realitanya kerja digital skala global itu penghasilannya itu berbeda-beda. Kalau di luar negeri ribuan dolar itu hal wajar. Tapi di kita sekarang banyak orang yang belum menyadari bahwa peluangnya itu ada. Yang menarik dari Keep Nomad itu mereka ngasih jaminan uang kembali. Jadi buat kawan-kawan yang sudah ambil kelas atau ikut kelas dan udah serius menjalani, konsisten, mencoba berbagai hal, sampai beberapa bulan belum ada penghasilan, uang akan kembali. Itu artinya mereka sudah pede dengan sistem atau metode yang mereka buat. Kebetulan mumpung sekarang lagi ada kelas gratis lewat grup WhatsApp, ini linknya saya taruh di deskripsi, atau kawan-kawan bisa scan barcode-nya di sini. Dan yang masih mikir apakah ini bisa menjadi pekerjaan yang cocok, saya selalu ingat satu hal dan ingat kata-kata sahabat, uang bisa dicari tapi waktu nggak bisa diulang. Kalau kita bisa atur nasib sendiri, tetap kerja sambil jalan, bahkan hobi kita bisa jadi penghasilan, kenapa enggak? Siapa tahu perjalanan kamu nantinya bisa menjadi sumber penghasilan, seperti apa yang dilakukan saya saat ini dan kawan-kawan Kelana Bentala. Jadi, selamat mencoba. Tongkonan telah lama melekat sebagai ikon Toraja, rumah adat suku Toraja di Sulawesi Selatan yang bukan sekedar tempat tinggal. Berbentuk rumah panggung dengan atap melengkung, menyerupai tanduk kerbau atau perahu. Tongkonan dipercaya melambangkan asal-usul leluhur. Kata tongkon sendiri berarti duduk bersama, menjadikannya pusat kehidupan sosial, kekuatan adat, tempat musyawarah, sekaligus simbol status keluarga. Di hari-hari akhir perjalanan kami di Toraja, kami berkesempatan mengunjungi beberapa tongkonan dan situs-situs ikonik di Toraja Utara. Perjalanan membawa kami ke Tongkonan Karuaya, sebuah kawasan yang menyimpan kisah penting perjalanan sosial masyarakat Toraja. Oke, jadi kita berada di Tongkonan Karuaya. Lokasinya dari Kesu masih naik lagi. Yang unik di sini adalah mempertahankan bentuk aslinya, bentuk alaminya yang terbuat dari tumpukan bambu dan banyak ukiran. Terlihat di sini juga banyak tanduk kerbau dan taring babi, menandakan di sini pernah diadakan Rambu Solo dengan strata paling tinggi yang mungkin pemotongan kurbanya banyak banget. Dan yang unik lagi di sini, nah di rumah tongkonan yang tengah, di atasnya tuh banyak tengkorak. Konon tadi menurut informasi yang ada di depan,
Dulu kampung ini pernah ada yang memerangi, dan yang memerangi itu ternyata kalah. Dan itu tengkorak-tengkorak musuhnya ada di atas. Wah, gila, ini bener-bener masih masih sangat alami. Ini juga agak-agak merinding, dan tongkonannya juga berlumut, menandakan usianya sudah ratusan tahun juga. Dan ini menjadi salah satu destinasi wajib ketika kita menuju Toraja Utara. Lokasinya agak naik dari kota Rantepao untuk sampai ke sini, cuman sangat worth it, keren. Setiap tongkonan wajib menghadap ke utara, Ulunalino, kepala dunia, sebagai bentuk penghormatan kepada Puang Matua Sang Pencipta, dan selalu berhadapan dengan alang atau lumbung padi, sebuah tatanan ruang yang syarat filosofi keseimbangan hidup. Perjalanan berlanjut ke Ketekesu, desa adat yang diperkirakan telah berusia ratusan tahun dan nyaris tak berubah sejak pertama berdiri. Hamparan sawah menyambut langkah kami, diikuti barisan tongkonan yang tertata rapi. Oke, sekarang kita sedang berada di desa adat tradisional yang cukup dikenal di Toraja Utara. Namanya Ketekesu, dan ini konon wajib dikunjungi kalau kesini. Ini ada barisan tongkonan, lumbung, terus ada tempat pemakamannya juga, nanti kita lihat, dan ada museum. Jadi di sini tuh super lengkap, makanya wajib dikunjungi. Dan ini termasuk yang tertua ya? Ya, termasuk yang tertua. Bisa Dan dilihat dari ini atapnya, Bro. Atapnya sudah bertumbuh-tumbuh lumut, Ada tumbuhan. jadi ini juga konon titik awal pemerintahan di Toraja Utara dari sini. Ini yang paling tua sejarahnya. Dan hampir di Toraja Utara tuh semua ada tongkonan dan lumbung. Terus seberapa sering Rambu Solo diadakan bisa dilihat dari batu-batu yang berdiri di sekitar sini. Tak jauh dari sana terdapat situs pemakaman kuno berupa goa dan tebing batu yang diperkirakan berumur lebih dari 700 tahun, menjadi saksi awal peradaban masyarakat adat Tanah Toraja. Nah, ini salah satu kuburan terbesar yang ada di sini di Ketekesu. Model keranda jenazah ini melambangkan pesta ketika digunakan di Rambu Solo, acara dirapai. Salah satu bentuk kuburan atau petinya itu begini modelnya. Ada ukiran di gambaran depan ini melambangkan matahari. Jadi makanya dia ada warna merah dan kuning. Nah, kotaknya ini melambangkan sebagai keranda jenazah dari almarhum tersebut. Jadi satu patane ini merupakan orang Toraja bilang Banuatang Merambu. Nah, ketika mereka hidup satu keluarga itu masih kumpul satu rumah di kediaman mereka. Setelah meninggal dikumpulkan kembali satu keluarga di tempat ini sebagai tempat peristirahatan terakhir. Oke, jadi sekarang saya ada di depan kuburan terbesar yang ada di Ketekesu atau di Tanah Toraja. Dan ini yang paling tua ya, karena umurnya hampir 101 tahun. Bukan hampir, emang 101 tahun. Beliau lahir pada tahun 1921 dan wafat pada 2022. 101 tahun, Bro. Beliau sudah mengalami dari mulai zaman ini sampai zaman modern. Di dinding batu Ketekesu, makam para tetua ditempatkan di posisi tertinggi. Desa ini terasa begitu sakral. Pada hari-hari tertentu, masyarakat Toraja masih berkumpul di sini untuk melaksanakan upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Oke, jadi saya lihat dari bawah sampai atas ya banyak tengkorak-tengkorak yang di pinggirnya itu ada kayak permen atau gula-gula atau rokok atau uang dan lain-lain. Terus saya bertanya kepada seorang yang tinggal di daerah sini, ternyata itu bentuk penghargaan atau misalnya pemberian dari yang hidup kepada yang udah meninggal duluan. Jadi seperti itu. Ini namanya Erong. Usianya udah cukup tua, paling tua di sini. 500 sampai 600 tahun ini. Erong itu dibuat dari pohon yang utuh, terus dipahat gitu. Dan ini ada yang kerbau dan ada yang babi. Nah, kalau kerbau itu menandakan itu laki-laki,
dan yang babi itu perempuan. Jadi hanya tulang-tulangnya saja yang disimpan di dalam erong ini. Ini lokasinya ada di Kesu. Terus tadi ada yang kuburan yang besar juga di bawah. Sini erong. Jadi di Kesu ini lengkap banget, dari mulai rumah tongkonan, lumbung, sampai erong, tempat peristirahatan terakhir. Satu rumpun keluarga dikumpulkan jadi satu di sini. Rasa penasaran membawa kami ke rantai Kalimbuang Bori, situs megalit yang telah diakui sebagai warisan dunia UNESCO. Kompleks batu menhir ini kerap disebut sebagai Stonehenge-nya Toraja. Diperkirakan telah ada sejak tahun 1718. Kalimbuang Bori menjadi tempat pelaksanaan upacara Rambu Solo bagi bangsawan atau masyarakat dengan strata tinggi. Tercatat sekitar 102 batu menhir berdiri di kawasan ini. Kita sudah bergeser ke tempat yang baru. Ini namanya Kalimbuang Bori, salah satu tempat situs megalit yang banyak. Ini banyak ciri-cirinya, banyak batu-batu menhir yang berdiri di sini. Ini menandakan sudah berkali-kali diadakan Rambu Solo, upacara kematian suku Aluk Todolo di Toraja. Dan ini menjadi tempat pemakaman bangsawan yang ada di Tanah Toraja. Tercatat sekitar 102 batu menhir berdiri di kawasan ini. Terdiri dari menhir kecil, sedang, hingga batu besar yang didirikan sebagai simbol penghormatan terakhir bagi mereka yang telah berpulang. Semua pengalaman ini menambah daftar perjalanan sekaligus menambah wawasan kami tentang Indonesia, tentang budaya yang masih berjalan berdampingan dengan zaman, tentang alam yang memberi ketenangan, dan tentang manusia-manusia yang menjaga warisan leluhurnya dengan sepenuh hati. Toraja Utara bukan hanya tempat yang kami kunjungi, ia menjadi cerita yang akan selalu kami kenang dan pengalaman yang akan saya simpan seumur hidup.